Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melakukan perkuliahan, melakukan presentase sebagaimana biasanya melalui virtual conference dengan menggunakan Zoom. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 10, yaitu saya sendiri, Widya Panjaitan, selaku moderator dan pemateri kedua, dan teman saya Nur Halimah Ritonga sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh Nur Halimah Ritonga. Kepada Nur Halimah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian studi Islam. Studi berasal dari bahasa Inggris yang berarti mempelajari atau mengkaji. Oleh sebab itu, studi Islam merupakan suatu pengkajian terhadap Islam berdasarkan sumber ajaran dan pemahaman. Dengan kata lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam selak-beluk atau hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Selanjutnya, metodologi studi Islam. Metodologi adalah pengetahuan tentang metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Sedangkan studi Islam adalah kajian yang mendalami suatu ilmu. Maka dari itu, metodologi studi Islam dapat diartikan suatu kajian atas seperangkat konsep-konsep tentang paradigma, pendekatan, dan metode yang dipergunakan untuk mengkaji dan meneliti Islam sebagai objek studi Islam. Istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam studi Islam. Selanjutnya, pendekatan dalam metodologi studi Islam. 1. Pendekatan sosiologis, yaitu fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Yang kedua, pendekatan historis, yaitu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, serta latar belakang dari suatu peristiwa. Yang ketiga, pendekatan antropologis. Antropologi berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai pranata yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, pendekatan psikolog. Pendekatan psikologi merupakan suatu usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Sekian dari hasil presentasi saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Halimah Ritonga. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai urgensi studi Islam. Urgensi studi Islam itu ada dua. Yang pertama, umat Islam sedang berada dalam kondisi problematis. Umat Islam dalam posisi yang terpinggirkan dan lemah dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, umat Islam dituntut untuk melakukan gerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep yang cemerlang untuk mampu bersaing dalam perkembangan zaman. Yang kedua, umat Islam dan peradabannya dalam suasana globalisasi. Dalam peradaban modern, agama dipandang tidak mampu mengontrol dan mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disinilah letak urgensi studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang murni, yang bersifat manusiawi dan universal, yang mempunyai daya untuk mewujudkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Tujuan dari studi Islam. Studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan selak-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Studi Islam sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas dan arah. Adapun tujuan dari studi Islam itu antara lain untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu,
untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan operasionalisasinya, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui kolom komentar dan bisa melalui grup WA kita gitu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.